Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Dwi Putri dengan NPM 214014-284, kelas B1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Bahasa sebagai media komunikasi. Pentingnya tidaknya suatu bahasa apabila satu, jumlah penuturnya banyak, dua, penyebaran bahasa yang luas, tiga, terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Di sini ada beberapa sudut pandang, yaitu satu, dari sudut pandang kebahasaan, ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, dari sudut pandang kegunaan, ragam bahasa formal dan normal. Yang ketiga, dari sudut pandang tata tulis, ragam bahasa buku dan tidak baku. Dan yang terakhir yaitu dari sudut pandang penyebaran ragam sosial dan fungsional. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ciri bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap. Dan yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Ciri bahasa tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap, dan yang terakhir tidak terikat ruang dan waktu. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal yang penting komunikatif dan saling memahami. Ragam ini dapat berupa ragam lisan, contohnya diksi, sikap, situasi, intonasi, atau ekspresi. Kedua, ragam tulis, diksi, ejaan, format, penyajian. Ragam bahasa adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan. Ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa buku. Ragam ini dapat berupa 1. Ragam lisan misalnya berupa diksi atau kalimat. Yang kedua, ragam tulis misalnya berupa diksi, ejaan, format, penyajian. Kemudian ragam ilmiah adalah sarana lisan yang efektif, efisien, baik, dan benar. Untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahannya, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Lugat, cermat, dan ekonomis. Yang kedua, objektif, apa adanya, dan tidak bawa perasaan. Yang terakhir, mengutamakan informasi, kebakuan kata, dan makna kata juga konsisten. Dan kemudian ada ragam sastra, adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan, seni, bergaya, kesustraan. Ada kalanya bahasa bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi bertujuan untuk mencapai keindahan atau bahkan keindahan itu sendiri. Ragam sosial dan fungsional adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial biasa digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial. Ragam fungsional digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan, atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga atau organisasi kegiatan tertentu, dan sebagai berikut. Bahasa Indonesia yang baik dan benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi. Benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasan yang berlaku. Situasi dan kondisi itu bisa seperti situasi berduka, situasi marah, situasi bercanda, situasi menasehati, situasi sibuk, dan situasi kusyuk dan sebagainya. Benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasan yang berlaku. Setidaknya ada 5 kaidah ketatabahasan, yaitu tata bentuk atau morfologi, tata bunyi atau fonologi, tata kalimat atau sintaksis, tata makna atau semantik, dan tata tulis atau PUEBI.
Upaya berbahasa yang baik dan benar adalah melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana berbahasa baik dan benar. Membangun komunitas peduli pada berbahasa yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang saya bahas tentang ragam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.